Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat antidepresan. Sebelum kita membahas tentang terapi farmakologi dari penyakit depresi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit depresi itu sendiri. Nah, jadi penyakit depresi itu adalah suatu penyakit yang dimana pasiennya mengalami gangguan mental. Ya, ciri-cirinya bisa terlihat adanya gangguan mood, kehilangan ketertarikan atas sesuatu, adanya tekanan, kemudian adanya gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan, gangguan makan, malas makan, loss energy, dan juga kehilangan konsentrasi. Nah, untuk gangguan mood atau perasaan ini dibagi dua pembagiannya, yaitu depressive disorder ini yang bersifat unipolar, ada juga yang dikenal dengan penyakit bipolar ya. Bipolar ini pasiennya mengalami manik dan juga depresif. Ini adalah etiologi dari penyakit depresi sendiri atau penyebabnya ya. Jadi untuk pasien depresi ini menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter yang ada di otak ya. Antara lain neurotransmitter yang mengalami perubahannya yaitu ada norepinefrin, kemudian ada serotonin, dan juga ada dopamin. Nah, untuk pasien dengan bakat depresi atau kemungkinan terjadinya depresi itu biasanya kemampuan untuk menerima musibah seperti kematian secara mendadak keluarga atau siapapun, kehilangan kerja, adanya sakit, kehilangan fungsi pada usia produktif. Ini kemampuannya itu untuk menghadapi musibah seperti ini lebih kecil dibandingkan orang-orang yang normal, sehingga pasien-pasien yang mengalami musibah ini itu akan mengalami depresi dalam menghadapi musibah. Ini adalah tanda dan gejala yang muncul pada pasien depresi, yaitu adanya gangguan depresi. Gangguan ini ditandai oleh satu atau lebih mayor depresif episode. Satu mayor depresif episode itu ditandai oleh 5 atau lebih gejala. Antara lain adanya pertama perasaan tertekan atau depresi sepanjang hari atau bahkan hampir setiap hari. Yang kedua kehilangan interest atau kesenangan terhadap hampir semua aktivitas, jadi cenderung untuk berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga berkurangnya berat badan secara signifikan atau kebalikannya justru bertambah berat badannya dengan penurunan atau kenaikan nafsu makan hampir setiap hari. Selanjutnya yang keempat, insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. Pasiennya sulit tidur atau bahkan tidur sepanjang hari. Selanjutnya ada yang kelima, adanya kemunduran psikomotor ya. Yang keenam, kelelahan atau kehilangan energi. Yang ketujuh, perasaan tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak semestinya. Yang kedelapan, tidak bisa berpikir secara konsentrasi dan juga daya ingat menurun, lupa gitu ya, lupanya lebih sering. Selanjutnya, secara berulang berpikir tentang ingin mati atau bunuh diri atau usaha bunuh diri. Ini yang paling parah ya, depresinya sudah berat. Ini adalah gejala-gejala dari depresi. Yang pertama adanya gangguan vegetatif, yaitu yang termasuk gangguan vegetatif, gangguan tidur, nafsu makan, berat badan atau dorongan seksual. Yang kedua, gambaran kognitif, yaitu perhatiannya jadi berkurang, toleransi terhadap frustasi, memori terganggu, dan juga distorsi yang negatif. Yang ketiga, kontrol impuls, ya. Jadi adanya keinginan membunuh atau bunuh diri. Kemudian gambaran perilaku, ya, seperti motivasi tadi berkurang ya, atau perasaan senang yang berlebihan. Terus minat berkurang, kelelahan. Itu ya. Jadi selanjutnya gambaran fisik atau somatik, misalnya nyeri kepala, nyeri perut, otot-otot tegang, seperti itu. Ini adalah pembagian jenis depresi berdasarkan waktu terjadinya. Itu ada dibagi 3 ya, depresi kronis,
depresi musiman atau seasonal, dan juga depresi postpartum. Depresi kronis ini termasuk yang berat, terjadi sepanjang waktu, responsif terhadap obat. Jadi terhadap obatnya digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya depresi musiman timbul pada saat atau musim tertentu, misalnya puncak di musim dingin, kemudian sembuh di musim semi atau musim panas. Jadi ya tergantung pada musim, seperti itu. Yang ketiga, depresi postpartum. Nah, ini onset terjadinya dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan. Ini untuk ibu-ibu ya yang habis melahirkan. Ini kan suka terjadi adanya gejala baby blue syndrome ya, atau juga postpartum major depression. Nah, ini adalah salah satu jenis depresi ya yang menyerang ibu-ibu yang postpartum, seperti itu. Nah, ini sasaran terapinya. Untuk sasarannya yaitu merubah fungsi biologis atau efek berupa mood pasien ya, yaitu dirangsang ya atau ditekan tadi kalau yang berlebihan. Karena tadi mood pasien itu kan dipengaruhi oleh neurotransmitter yang ada di otak ya. Salah satunya yaitu ada serotonin, norepinefrin ya yang ada di otak. Jadi sasarannya yaitu memodulasi jumlah dari serotonin dan norepinefrin ini sendiri yang ada di otak atau agen-agen lain dengan agen-agen obat dari obat farmakologi itu sendiri yang sesuai dengan kondisi pasien. Tujuan terapinya yaitu untuk menurunkan gejala depresi dan memfasilitasi pasien untuk kembali ke kondisi normal. Jadi sehingga pasien setelah mendapatkan terapi itu diharapkan pasien itu dapat beraktivitas berinteraksi sosial secara normal, terus menjalankan rutinitas sehari-harinya dapat dikerjakan secara normal. Jadi seperti itu. Nah, strateginya itu bisa menggunakan terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi ini bisa menggunakan psikoterapi dan juga ECT. Sudah dijelaskannya di pertemuannya sebelumnya, ECT ini adalah elektrokonvulsif terapi. Dan juga terapi farmakologi yaitu menggunakan obat-obat farmakologi atau obat-obat antidepresan. Nah, tentunya obat-obat ini dapat memodulasi dari serotonin dan juga norepinefrin yang ada di otak. Ya, jadi ini untuk obat antidepresan. Nah, jadi pada keadaan depresi itu ya seseorang yang berada dalam keadaan depresi itu kadar serotonin, norepinefrin dan dopamin ini rendah di dalam otak. Jadi ini adalah ketiga neurotransmitter yang berperan ketika pasien mengalami depresi. Saya ulangi, ada serotonin, ada norepinefrin, dan juga ada dopamin. Ini adalah neurotransmitter yang ada di otak. Dan ketiga neurotransmitter ini kadarnya itu rendah. Ya, rendah kadarnya di dalam otak. Jadi diperlukanlah obat-obatan yang dapat meningkatkan kadar ketiga neurotransmitter ini. Seperti itu ya, dalam mekanisme kerja secara umum. Nah, untuk obat antidepresan digolongkan menjadi 4 golongan. 3 sih ya, yang keempat itu adalah obat golongan lain. Yang pertama golongan SSRI, yang kedua golongan trisiklik, yang ketiga golongan MAO inhibitor. Yang keempat adalah golongan lain. Kita masuk dulu ke obat golongan pertama, yaitu golongan SSRI adalah singkatan dari Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ya. Jadi sudah jelas ya dari nama dari golongannya sendiri, berarti obatnya bekerjanya untuk meningkatkan kadar neurotransmitter yaitu serotonin. Saat kadar serotonin berlebihan, maka terjadi suatu sistem reuptake. Jadi ini adalah siklus normal yang terjadi di dalam sistem saraf pusat kita. Ya, jadi ketika serotonin itu berlebih, maka terjadilah sistem reuptake atau pengambilan kembali, di mana kelebihan serotonin tadi akan kembali masuk ke vesikel, sehingga kadarnya itu akan menjadi stabil lagi di dalam sistem saraf.
ya, di dalam otak gitu, stabil lagi, karena yang tadinya harusnya berlebih yang berada di luar vesikel itu di reuptake, diambil kembali, ya. Paham ya? Yang tadinya kadarnya berlebih karena diambil lagi sehingga kadarnya akan berkurang gitu dari yang kadar sebelumnya. Nah, kalau kadarnya di reuptake atau diambil lagi itu kan tidak sesuai ya dengan kondisi dari pasien, akan memperburuk keadaan pasien depresi. Karena tadi kan sudah saya jelaskan, untuk pasien depresi itu kan mengalami kadar serotoninnya itu rendah di dalam otak. Jadi kita membutuhkan obat yang dapat meningkatkan kadar dari serotonin itu sendiri, sehingga sistem yang ada di otak tadi yang reuptake itu dihambat, ya. Kalau reuptake-nya dihambat, kadar serotonin yang harusnya masuk ke vesikel itu tidak akan terjadi, sehingga akan tetap berada di luar vesikel. Sehingga kalau tetap berada di luar vesikel itu kadarnya akan naik. Jadi seperti itu. Sehingga memang ini yang diharapkan pada pasien depresi. Seperti itu ya. Kemudian ini tadi penjelasannya. Bisa dilihat. Ini untuk contoh obatnya, ada amitriptilin, imipramin, kemudian ada fluoxetine. Ya, saya lanjutkan. Obat golongan SSRI ini efektif untuk depresi dan beberapa gangguan cemas. Contohnya ada sesuai untuk pasien yang OCD, yaitu Obsessive Compulsive Disorder. Ini gangguan kecemasan ya. Panik, fobia sosial. Nah, itu keadaan-keadaan gangguan cemas yang sesuai diberikan golongan SSRI. Kemudian efektif untuk komorbid depresi dengan gangguan fisik. Jadi dia pasiennya didiagnosa depresi tapi ada penyakit komorbid, ya. Ada penyakit lainnya gitu pembawanya seperti jantung. Ini maksudnya penyakit jantung ya. Adanya kejang, trauma kepala, pasiennya mengalami stroke, demensia, kemunduran ingatan ya, Parkinson, asma, glaukoma, dan kanker. Nah, ini juga cocok ya diberikan golongan SSRI. Kemudian level puncak dalam darahnya itu setelah 6 jam. Penyerapan di usus tidak dipengaruhi oleh makanan. Efek sampingnya dizziness tapi sementara, mengantuk, tremor itu getar, berkeringat, sakit kepala, mulut kering, diare, mual muntah, penurunan berat badan, tapi sifatnya sementara. Kemudian kadang-kadang adanya gangguan cemas, bahkan sampai insomnia juga, ya. Itu biasanya oleh obat fluoxetine. Terus somnolen atau mengantuk berat, ini akibat obat paroxetine, dan juga diare itu efek samping dari obat sertralin. Ini adalah gejala yang biasa muncul ya setelah pasien mengkonsumsi obatnya. Pada minggu pertama itu sering timbul gejala cemas, gelisah, insomnia, dan gangguan pencernaan. Ya karena tadi jadi otaknya kadar serotoninnya itu lagi dalam proses penyeimbangan kadarnya sesuai dengan kebutuhan pada pasien. Jadi bisa juga ya muncul gejala-gejala yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti kecemasan, kegelisahan, insomnia, dan juga gangguan pencernaan ya. Nah, bagaimana jika obat ini dihentikan secara mendadak? Itu dapat menimbulkan gejala ya, tapi bersifatnya hanya sementara, seperti lemas, kesemutan, dan juga dizziness. Nah, untuk fluoxetine sendiri itu dapat menyebabkan hipoglikemi. Pasien yang mendapatkan terapi insulin harus ada penyesuaian. Jadi ini diperlukan menggali informasi pasien terlebih dahulu atas riwayat obat yang sedang digunakan atau riwayat penyakitnya ya. Karena contohnya seperti ini, ternyata fluoxetine itu menyebabkan hipoglikemi gitu. Kalau tidak
kalau tidak diketahui ini gejala penyakit atau gejala obatnya, itu kan bisa saja pasiennya akan bertambah buruk gitu kadar gula darah dalam tubuhnya. Ini tuh cara pemberiannya golongan SSRI ini. Jadi dimulailah dari dosis yang terkecil. Nah, kalau sudah efektif hasilnya, itu boleh juga ditingkatkan atau maksudnya perlu dilihat dulu efek dari obatnya dan juga setelah 2-3 minggu. Nah, kalau diperlukan boleh ditingkatkan. Dan reaksi optimalnya itu didapatkan setelah 4-6 minggu, itu kira-kira 1-1,5 bulan ya. Nah, untuk usia lanjut, pasien dengan disfungsi hepar, disfungsi ginjal, itu berilah dosis yang lebih rendah terlebih dahulu gitu. Jelas ya, karena pada usia lanjut itu terjadi penurunan fungsi organ-organ ya, yang akan mempengaruhi farmakokinetik dari obat-obat ini, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, karena yang tadi organ-organnya mengalami disfungsi. Jadi untuk dosis masing-masing obatnya bisa dilihat ya, bisa dipelajari sendiri. Ini untuk sertraline. Ini adalah gambaran obat antidepresan SSRI. Ini untuk paroxetine dosisnya per hari 20-50 mg, fluoxetine 20-60 mg, sertraline 50-200 mg, fluvoxamine 50-300 mg. Ini adalah kemungkinan munculnya efek antikolinergik, sedasi, dan hipotensi ortostatik. 0 artinya tidak muncul. Kalau 0 garis miring plus kemungkinan tidak muncul dan juga kemungkinan dapat muncul gitu. Ya, kita masuk ke golongan yang kedua, yaitu golongan trisiklik atau biasa disingkat dengan TCA. Nah, golongan trisiklik ini merupakan antidepresan generasi pertama. Secara oral diserap dengan baik dan level puncak dalam plasmanya itu setelah 2-6 jam. Namun reaksi klinik yang optimum setelah 2-4 minggu ya, cukup lama juga. Nah, ini mekanisme kerjanya menghambat secara selektif reuptake dopamin dan juga norepinefrin secara tidak selektif. Gitu. Jadi kalau yang tadi SSRI itu kerjanya meningkatkan kadar serotonin. Nah, untuk trisiklik itu kerjanya meningkatkan kadar dopamin dan juga norepinefrin. Indikasinya bisa digunakan pada depresi berat. Bila depresi berat dengan ciri psikotik ya, maka dikombinasikan dengan pemberian obat antipsikotik. Ya, pertemuan kemarin sudah dijelaskan. Depresi dengan efek yang melankolik bisa menggunakan ini. Terus juga beberapa jenis ansietas atau kecemasan. Klopiramin banyak digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif. Ini adalah efek sampingnya: sedasi, mulut kering, hipotensi, ortostatik, dizziness, konstipasi, takikardi, heart block. Nah, ini hati-hati juga ya penggunanya pada pasien usia lanjut dan kondisi medik lain, khususnya yang memiliki riwayat penyakit jantung, karena sangat sensitif dengan efek samping yang berkaitan dengan reseptor kolinergiknya dan juga alfa adrenergik. Jadi ini berpengaruh pada peningkatan tekanan darah ya, seperti itu. Dan juga indeks terapi dari obat ini itu sempit. Nah, ini itu sangat berbahaya jika pasiennya mengalami overdose ya. Sedangkan yang diketahui sendiri kalau untuk obat antidepresi ini kan lumayan cukup panjang ya terapinya gitu. Jadi kalau overdose ini terjadi pada pasien yang menggunakan trisiklik itu ya sangat berbahaya karena indeks terapinya itu sempit. Cara pemberiannya dapat dimulai dengan dosis yang rendah dan ditingkatkan secara bertahap setelah 7-10 hari. Itu dengan syarat bila tidak ada reaksi. Setelah 2 minggu tetap tidak ada reaksi, dosisnya boleh ditingkatkan lagi. Reaksi klinik mungkin dapat dicapai setelah 4 minggu. Pada usia lanjut berilah dosis kecil dan titrasi untuk meminimalkan toksisitas. Jadi sama yang tadi. Penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan rebound fenomen dan efek samping kolinergik.
Ini obat golongan antidepresan trisiklik, contohnya amitriptilin, klomipramin, imipramin, dan juga tetrasiklik, mapropitilin. Ya, ini dosisnya untuk amitriptilin 50-30 mg per hari, klomipramin 25-250 mg per hari, imipramin 30-300 mg per hari, tetrasiklik mapropitilin ini 50-225 mg per hari. Nah, jika kita bandingkan tabel ini dengan trisiklik ini ya, dengan tabel yang tadi obat golongan SSRI, bisa dilihat di sini plusnya itu lebih banyak ya. Jadi ini artinya untuk golongan obat TCA ini kemungkinan terjadinya gangguan terhadap antikolinergik, sedasi, dan juga terjadinya hipotensi ortostatik itu cukup tinggi. Apalagi untuk yang amitriptilin yang untuk efek antikolinergiknya ada sedasi itu plusnya ada 4. Kalau yang tadi kan cuma 0 gitu ya, atau hanya plus, kok ini plusnya banyak. Jadi ya seperti itu ya. Jadi makanya obat ini itu menjadi pilihan berikutnya. Selanjutnya golongan MAOI inhibitor. Ini golongan ketiga. Ini mekanisme kerjanya bekerja dengan mekanisme meningkatkan konsentrasi dari norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin dalam neuron sinap melalui penghambatan sistem enzim monoamin oksidase. Nah, bisa dilihat di sini, golongan MAOI itu meningkatkan 3 neurotransmitter, 3 kadar neurotransmitter. Yang pertama norepinefrin, yang kedua serotonin, 5-HT itu serotonin ya. Yang ketiga dopamin. Gitu. Sudah jelas ya perbedaannya tadi antara SSRI, trisiklik, sekarang MAOI. Itu memang ada perbedaan di mekanisme kerjanya, ya. Jadi kerjanya itu menghambat sistem enzim monoamin oksidase. Makanya ini golongan MAOI. Jadi monoamin oksidase inhibitor. MAOI-nya di inhibitor atau dihambat. Ya, sehingga dapat meningkatkan kadar norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin. Nah, MAOI ini jika tidak dihambat, dalam tubuh memiliki fungsi deaminasi oksidatif katekolamin di mitokondria. Nah, karena proses ini dihambat oleh MAOI, karena terbentuknya suatu kompleks antara MAOI dan MAO, sehingga mengakibatkan peningkatan kadar epinefrin, norepinefrin, dan serotoninnya. Pada intinya, ketika monoamin oksidasenya dihambat oleh obat MAOI, maka kadar epinefrin, norepinefrin, dan serotoninnya itu dapat meningkat. Gitu. Nah, jadi MAOI ini sendiri tidak hanya menghambat MAOI saja, tetapi menghambat juga enzim lain, ya, yang mengakibatkan terganggunya metabolisme obat di hati. Jadi MAO itu adalah suatu enzim ya, monoamin oksidase, yang berakhiran ase itu biasanya adalah enzim. Jadi enzim MAOI-nya dihambat, tetapi ada enzim lain juga yang terganggu atau terhambat akibat kita mengkonsumsi obat ini. Gitu. Penggunaan obat golongan MAOI ini tapi sudah jarang digunakan, sudah mulai ditinggalkan karena efeknya itu toksik ya, dapat menyebabkan racun. Salah satu toksik itu artinya berbahaya gitu ya bagi tubuh. Efek samping yang sering munculnya itu hipotensi dan juga hipertensi ya. Jadi bisa hipo, bisa hiper, itu tergantung dari kondisi dari pasiennya, tergantung dari respon tubuh masing-masing pasien karena itu berbeda-beda. Contoh obatnya ada isokarboksamid, penelzin, ya, tranilkripomin, dan juga selegilin. Ini adalah yang tidak termasuk ke 3 golongan ini. Yang lain-lain ini adalah mirtazapin. Mirtazapin sendiri antagonis reseptor alfa 2 presinaptik pusat sehingga menyebabkan sekresi serotonin dan norepinefrinnya meningkat. Ya, jadi ketika menggunakan mirtazapin itu sifatnya terhadap reseptor alfa 2 presinap itu antagonis, jadi berlawanan.
sehingga kadar serotonin dan norepinefrin itu dapat meningkat ya ketika kerjanya berlawanan atau antagonis seperti itu. Ini adalah algoritma penata laksanaan terapi depresi. Nah, ini pasien depresi yang sehat secara fisik tanpa kontraindikasi terhadap obat antidepresan. Ya dilihat dulu ya pasiennya itu sehat tidak secara fisik. Kan kalau depresi bisa saja fisiknya terganggu, mentalnya terganggu. Cuma kalau pasiennya fisiknya sehat tapi hanya gangguan psikisnya saja dan juga tidak ada kontraindikasi terhadap obat-obat antidepresan, itu bisa dipilih yang pertama golongan SSRI. Ya, kemudian dilihat responnya. Responnya itu parsial ataukah sembuh. Kalau pasiennya sembuh, diberilah terapi pemeliharaan. Ya, maksudnya itu tetap melanjutkan obatnya bisa 4 sampai 6 bulan. Gitu. Selanjutnya ini jika responnya itu parsial, itu dapat menggunakan obat dengan alternatif lain atau pertimbangkan obat penguat. Misalnya obatnya itu bisa golongan trisiklik atau SSRI ya, ini di alternatifnya, atau SSRI ditambah dengan TCE. Kan karena tadi SSRI-nya tidak ada respon ya, responnya masih parsial, jadi bisa digabungkan antara SSRI dan TCE gitu. Atau juga bisa juga menggunakan atipikal antipsikotik, litium atau hormon tiroid seperti itu. Kemudian kalau responnya gagal juga atau responnya masih parsial, itu bisa dialihkan ke alternatif lain seperti mirtazapin, tadi yang golongan lain ya, atau bupropion ya, atau venlafaxine. Nah, ini. Tapi kalau pasiennya sudah sembuh dengan menggunakan tadi kombinasi SSRI atau ditambah TCE atau obat lain tadi ya seperti antipsikotik atipikal atau hormon tiroid, itu bisa tetap digunakan obatnya selama 4 hingga 6 bulan ke depan. Jadi dilanjutkan terapinya karena sudah sesuai. Nah, coba kita lihat ke sebelah kiri. Ini Violet Trial Do. Jadi gagal karena tidak ada respon atau adanya reaksi ini limiting adverse effect. Adanya reaksi merugikan. Ya, ini juga dapat dipilih ke terapi alternatif yang lain. Nih ya, dipilih alternatif lain. Nah, bisa menggunakan TCE atau SSRI. Kemudian dilajagi responnya gagal ataukah masih gagal ataukah masih parsial ataukah sudah sembuh gitu ya. Jadi seperti itu. Ini dilanjutkan dengan alternatif lain. Kalau masih gagal bisa nefazodon, mirtazapin, bupropion sama venlafaxine. Nah, juga kalau masih parsial responnya bisa SSRI ditambah TCE atau diganti dengan alternatif agent seperti nefazodon. Ini ya obat-obat penggantinya. Atau kalau sudah bagus responnya bisa dilanjutkan dengan terapi pemeliharaan. Nah, ini adalah algoritma terapinya. Jadi algoritma ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pasien dan juga respon terhadap obat yang telah diberikan sebelumnya. Nah, sekian penjelasan mengenai obat antidepresan. Mudah-mudahan penjelasannya cukup dapat dipahami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.